Ya pemirsa, kita awal informasi pada siang hari ini. Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap pelaku pembunuhan seorang pria pemilik toko sembako yang ditemukan tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Pelaku merupakan mantan karyawan korban yang panik saat ketahuan ingin mencuri dan akhirnya nekat membunuh korban. Usai menjadi buruan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, DS pelaku pembunuh Sadrat Silalahi 63 tahun pemilik toko sembako di Jalan Pengasinan Raya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Pelaku merupakan mantan karyawan korban yang ditangkap Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota di wilayah Citerep. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran dipergoki saat hendak mencuri di toko milik korban. Guna memastikan korban tewas, pelaku mengikat tangan dan kaki korban dengan tali plastik lalu melarikan diri. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti kayu dan botol air mineral yang digunakan memukul korban. 1 karung rokok berbagai merek, 1 unit komputer dalam kondisi sudah terbakar serta tali plastik untuk menggigit korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yang bersangkutan atau tersangka pernah bekerja di sana. Nah, kejadian ini motif yang ada bahwa tersangka atas nama DS ingin mengambil barang milik korban, ya, barang milik korban, dan tersangka sendiri sudah mengetahui kebiasaan korban. Sebelumnya warga Jalan Pengasinan Raya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya Sadrat Silalahi, 63 tahun, seorang pemilik toko sembako. Korban ditemukan tewas mengenaskan dengan kaki dan tangannya dalam kondisi terikat tali plastik. Korban pertama kali ditemukan istrinya saat masuk ke dalam warung untuk membantu suaminya membuka toko. Istri korban pun spontan berteriak melihat suaminya tewas tergeletak. Warga yang mendengar teriakan istri korban berlarian mendatangi lokasi kejadian. Selanjutnya pemirsa, seorang pria di Majalengka, Jawa Barat membunuh ayah tiri dengan ditembak dan dianiaya senjata. Pelaku gelap mata ketika korban tidak menggubris permintaan uang garapan sawah. Uus Uswana, 46 tahun, warga desa Cicalung, Majalengka, Jawa Barat, dibekuk aparat Polsek setelah membunuh ayah tirinya. Selain menembak korban dengan senjata api rakitan, pelaku juga menganiaya Omo Salim, 80 tahun, menggunakan senjata tajam. Penganiayaan terjadi saat korban sedang menggarap sawah miliknya. Pelaku yang datang sambil membawa cangkul dan senjata api rakitan menegur korban untuk meminta uang garapan sawah. Namun permintaan tersebut tidak digubris korban hingga membuat pelaku naik pitam. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Sementara selain menjalani penyidikan, kondisi kejiwaan pelaku juga diperiksa. Hasil informasi dari warga sekitar, saksi-saksi yang merupakan keluarga korban, sementara mereka menyampaikan bahwa pelaku dalam kondisi gangguan mental ataupun ada tekanan psikis. Namun kita tetap melakukan rangkaian penyidikan dan tentunya kita segera memintakan saran dari ahli apakah yang bersangkutan memang dalam kondisi gangguan jiwa. Akibat penganiayaan, Omo Salim mengalami luka sabetan senjata tajam di dada dan kepala, serta luka tembak di kening. Korban kemudian dimakamkan di TPU desa setempat. Viral di media sosial, seorang suami aniaya istrinya sendiri di Kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Atas kejadian ini, korban menderita luka lebam dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Dalam rekaman video, seorang suami tega menganiaya istrinya di rumahnya di Kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Suami yang bernama Tarmin ini menganiaya Karyati karena cemburu istrinya dekat dengan pria lain. Karyati menambahkan bila dirinya telah seringkali dianiaya sang suami sejak 1 tahun terakhir. Kata dia, kata orang yang
manggil ke sini, tapi dia kagak mau manggil. Selagi setahun begitu terus. Kalau saya nggak mau ngaku ya dipukulin, diinjak, dicekik, dijedotin ke tembok. Tapi anak saya tuh suka nolongin. Saya nggak berani tinggal di rumah kalau nggak ada anak saya. Soalnya takut dia KDRT saya lagi nggak ada yang nolongin. Gitu. Menurut petugas, video yang beredar tersebut direkam oleh anaknya sendiri. Atas kejadian ini, polisi pun langsung menangkap pelaku. Jadi antara tersangka dan korban ini adalah suami istri. Tapi suami istri yang menikah secara siri sejak tahun 2005 dan mempunyai anak kandung 2. Kalau motif sih ya untuk saat ini kecemburuan ya. Jadi istrinya ini cemburu terhadap istri. Suami ini cemburu terhadap istrinya. Pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya pemirsa, seorang mahasiswi babak belur dianiaya kekasihnya yang juga anak pemilik kos tempatnya bermukim di Palembang, Sumatera Selatan. Keluarga korban protes lantaran meski pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka, tapi tidak juga ditahan. Keluarga mahasiswi korban penganiayaan kekasih berkonsultasi dengan kuasa hukum untuk mencari keadilan. Ini menyusul tidak ditahannya pelaku yang sudah dilaporkan ke Polrestabes Palembang sejak 10 November lalu. Paman korban mengatakan keponakannya trauma akibat dianiaya secara brutal oleh pelaku. Korban menderita luka sayatan di tangan dan badan serta rambut yang terpotong. Gebuki, malah aku digebuki, katanya rambut aku dipotong sama cutter, tangan aku yang sebelah kiri ini disayati sama cutter. Terus nyampe digeret tegeret di got. Itu aja cerita. Sementara itu, polisi menyatakan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun sesuai undang-undang, tersangka tidak ditahan karena dari hasil visum luka korban dikategorikan ringan. Ya, kita dengan cepat sudah melakukan proses penangkapan terhadap yang bersangkutan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan kita sekarang proses penyidikan. Ditahan nggak Bang? Memang untuk pelaku karena korbannya dari hasil visum merupakan luka ringan, jadi undang-undang mengatur untuk tersangka kita tidak lakukan penahanan, tetapi sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi sudah sebagai tersangka tapi tidak dilakukan penahanan? Iya, karena memang undang-undang itu mengatur seperti itu. Bukan 351 berarti Bang? 352. Karena ini kan korbannya anak-anak. Sebelumnya, AL, seorang mahasiswi 17 tahun melapor ke polisi karena dianiaya oleh kekasihnya. Penganiayaan terjadi di rumah kos kawasan Ilir Timur, Palembang, 9 November lalu. Korban mengaku pacarnya yang juga anak pemilik kos adalah sosok pemarah dan bahkan pernah mengancam akan menyiramnya dengan air keras. Nekat memaksa mantan istrinya melayaninya berhubungan badan, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku juga menganiaya mantan istri dan anak-anaknya karena menolak keinginannya. Ibu dan anak ini histeris setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan SR, yang tak lain mantan suami korban. Pelaku juga mengamuk dan memecahkan sejumlah perabotan di rumah korban di Jalan Kerung-Kerung, Makassar, Sulawesi Selatan. Perbuatan pelaku kemudian dilaporkan warga ke polisi. Dan sebelum berhasil kabur, pelaku lebih dulu dibekuk polisi di pinggir jalan tidak jauh dari rumah korban. Peristiwa penganiayaan bermula saat pelaku menerobos masuk rumah dan memaksa mantan istrinya untuk berhubungan badan. Karena korban menolak, pelaku menganiayanya. Melihat ibunya terancam, anak perempuan korban yang berusaha membantu justru ikut dianiaya ayahnya. Ada penganiayaan terhadap seorang perempuan dan anak, di mana laki-laki dan perempuan ini sebenarnya
mantan suami istri. Untuk kronologinya seperti Ya, ini mantan suami istri datang ke rumah mantan istri dan mendekap mantan istrinya, namun mantan istrinya menolak sehingga marah, mendorong mantan suaminya dan suaminya marah sehingga menendang dan memukul mantan istrinya, termasuk menganiaya anak kandung mereka berdua. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Makassar guna dilakukan pemeriksaan. Polisi juga memanggil korban, yakni mantan istri dan anak perempuan pelaku, untuk dimintai keterangan. Misteri pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di rumah kosong di Lumajang, Jawa Timur akhirnya terkuak. Korban dibunuh kekasihnya yang kesal usai terlibat cekcok saat mabuk tuak. Polres Temanggung menangkap R remaja 17 tahun pelaku pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di belakang rumah kosong Desa Camporejo Tretep, Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku merupakan pacar korban yang baru menjalani hubungan selama 3 bulan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal pada korban yang menyesal usai berhubungan badan karena takut hamil. Pembunuhan ini bermula saat pelaku menjemput korban lalu diajak ke rumah pelaku yang sedang sepi. Keduanya lalu menegak tuak bersama hingga mabuk. Saat mabuk, keduanya lalu terlibat cekcok. Pelaku yang kesal lalu menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengubur jasad korban di belakang rumah kosong lalu kabur dengan membawa ponsel korban. Sementara barang korban lainnya ikut dikubur bersama jasad korban. Sebenarnya pelaku ini ketakutan. Ditanya bagaimana kalau nanti ini korban ini hamil, dimintain pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melakukan persetubuhan tadi. Namun karena dia juga tidak siap dan tidak sanggup untuk itu, dia marah dan bertanggung. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Temanggung. Ia dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad gadis belia ditemukan mengenaskan dalam kondisi terkubur di belakang rumah kosong Dusun Bakal, Desa Camporejo, Tretep, Temanggung. Jasad korban dikubur di tempat tersebut untuk menghilangkan jejak. Namun lubang yang tidak terlalu dalam membuat salah satu bagian tubuh korban terlihat hingga ditemukan warga yang langsung melapor ke polisi. Ditemukan luka jeratan di leher dan tangan korban. Usai diautopsi, jenazah korban kemudian langsung dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Korban merupakan anak tunggal yang dilaporkan menghilang oleh keluarga sejak 20 September lalu. Korban pergi tanpa pamit sejak pagi, namun pada sore harinya korban sempat mengabarkan sedang bersama pacarnya. Korban mengaku mau pulang namun dilarang oleh pacarnya dan setelah itu korban tidak bisa dihubungi lagi. Polisi mengungkap misteri tewasnya siswi SMP yang jasadnya ditemukan di kebun karet di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Korban ternyata dibunuh kekasihnya usai berkencan hanya demi untuk mengambil ponselnya. Kurang dari 24 jam, aparat Satreskrim Polres Pesawaran meringkus pembunuh siswi SMP yang jasadnya ditemukan di kebun karet Dusun Kemuliaan Desa Kalirejo, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pelaku merupakan kekasih korban bernama Gamal Rajab Saputra berusia 21 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran mengincar ponselnya. Pembunuhan ini bermula saat pelaku mengajak korban untuk bertemu. Pelaku kemudian membawa korban ke perkebunan karet yang tidak jauh dari rumah korban. Di tengah kebun karet, usai berkencan, pelaku memaksa korban untuk menyerahkan ponselnya, namun ditolak hingga keduanya terlibat cekcok. Pelaku yang gelap mata kemudian menganiaya korban dengan brutal hingga tewas seketika, lalu ditinggalkan begitu saja di kebun karet hingga akhirnya ditemukan warga. Jadi sebetulnya handphone itu ini menjadi satu penyebab ya kenapa si tersangka itu melakukan tindakan sadis ya, karena tersangka ini
korban ini, di handphone korban itu terdapat gambar-gambar yang tidak senonoh di antara dua, karena udah kenal-kenalan gitu, saling membujuk, ya kan, merayu-rayu, akhirnya mereka saling berkomunikasi melalui media sosial, chat-chatan. Nah, ini ada gambar-gambar yang tidak senonoh yang milik si tersangka, sehingga tersangka takut disebar gitu. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Gedong Tataan. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya warga Dusun Kemuliaan Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran Lampung, gempar dengan penemuan jasad seorang siswi SMP di kebun karet. Korban masih berusia 15 tahun yang tinggal tidak jauh dari lokasi penemuan jasad. Di tubuh korban didapati adanya luka di kepala dan sayatan di lehernya akibat penganiayaan menggunakan pecahan botol dan ikat pinggang yang juga ditemukan polisi di lokasi. Jangan bertindak gegabah saat emosi sedang menguasai diri. Sebisa mungkin tenangkan hati agar bisa kembali berpikiran jernih. Karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi hanya akan menyisakan penyesalan. Pemirsa, usai jeda, Realita akan kembali dengan informasi buron selama 3 bulan setelah memperkosa seorang janda, sopir truk akhirnya ditangkap. Tetaplah bersama kami.